Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmawati, NPM 201-00001 dari Fakultas Hukum, mahasiswa PMM Mandiri dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, angkatan 2020. Video ini dibuat dalam rangka memberikan jawaban atas pertanyaan PTS yang diberikan. Menjawab pertanyaan nomor 1 tentang pembatasan hak negatif. Pembatasan hak negatif yang pastinya hak-hak negatif tidak dibatasi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sementara hak negatif adalah hak yang dimiliki setiap orang dan keberadaannya tidak dapat dibatasi oleh negara selama negara berperan pasif. Contohnya, hak bebas berpendapat, hak untuk hidup, hak milik pribadi, hak atas proses hukum yang tegas dan adil, dan hak untuk hidup dengan layak. Menjawab pertanyaan nomor 2, menurut saya ada beberapa alasan mengapa jumlah pekerja perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi gender yang masih sering terjadi karena budaya patriarki yang masih melekat pada beberapa orang yang pada dasarnya menuntut perempuan hanya perlu melakukan pekerjaan rumah saja, terlebih ketika mereka sudah menikah, terlebih ketika masih harus memiliki cuti hamil dan melahirkan, serta waktu yang terganggu akibat mengurus pekerjaan dan anak pasca melahirkan sampai anak itu tumbuh setidaknya sampai saat memasuki jenjang pendidikan dini. Menjawab pertanyaan nomor 3, sistem zonasi diadakan dalam rangka pemerintah dalam melakukan pemerataan peserta didik yang ingin mendaftar ke jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA sesuai dengan zona yang telah ditetapkan pemerintah. Strategi ini dilakukan guna menyeimbangkan kebutuhan sekolah di suatu zona dalam menerima peserta didik baru sesuai dengan tempat tinggal peserta didik baru yang masih satu zona dengan sekolah tersebut. Hal ini juga dirasa cukup efektif dalam mengurangi stereotip sebuah sekolah dikatakan sekolah unggulan dan banyak peserta didik baru yang mendaftar ke sekolah unggulan tersebut sehingga sekolah lain yang dianggap keberadaannya sebagai sekolah yang biasa saja menjadi sekolah yang kurang diminati. Mengenai dampak negatif yang dirasakan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem zonasi ini. Terkait dengan hak asasi, yakni banyak calon peserta didik yang merasa dibatasi kebebasannya dengan diharuskan bersekolah di sekolah yang ditetapkan yang tidak sesuai sekolah yang diinginkannya. Menjawab pertanyaan nomor 4, dalam pemenuhan jaminan perlindungan, jaminan bagi penyandang disabilitas, negara pastinya sudah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, merupakan suatu peran dari negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Meski telah diatur sebagai undang-undang, namun dalam pelaksanaan banyak sektor yang belum memperhatikan penyandang disabilitas, yang meliputi ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan inklusif, ketersediaan layanan kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, jumlah kesempatan kerja pada sektor pemerintahan, badan usaha negara atau daerah atau swasta, pelayanan keuangan ekonomi inklusif, dan hak perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Kemudian, tantangan berikutnya, belum lengkapnya data penyandang disabilitas di semua sektor pemerintahan dan lembaga, belum memadai dan terpenuhinya akomodasi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibanding transportasi baik darat, laut, dan udara, tempat ibadah, serta sistem peradilan inklusif. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.